Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik. Oke, masih tetap di my channel Agus Wahyu Widodo. Tetap di kandang Fadilah Farm yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun sebelum mengikuti video saya lebih lanjut, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih untuk video saya kali ini. Ada pertanyaan dari Om Kadri yang beralamat di Makassar, yaitu di Antang Kompleks BTN Makio Baji Blok B6 nomor 6 Makassar. Baik, sebelum saya menuju ke pertanyaan, sebelumnya saya dari Tulungagung menyapa saudara-saudara yang ada di Makassar. Halo saudara-saudara yang di Makassar ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, teguh iman ya, dan dalam lindungannya, amin. Baik, pertanyaan dari Om Kadri yang ada di Makassar sebelumnya ya. Untuk saudara-saudara yang ada di Makassar, ini pun kalau mau berternak istilahnya marmut ya, ini masih dalam tentang permarmutan ya. Ini kalau yang ada di Makassar bisa menghubungi yaitu Om Kadri yang beralamat di Antang Kompleks BTN ya, Makio Baji Blok B6 nomor 6 Makassar. Ya, nanti Om Kadri setelah videonya saya ini, video kita share ya, silahkan nanti tinggalkan nomor HP di situ ya, nanti biar teman-teman, saudara-saudara yang di sana tidak perlu jauh-jauh mencari marmut di luar kota atau luar pulau, jadi cukup di Makassar situ saja biar tidak kejauhan ya, sekaligus belajar marmut biar tahu bagaimana tentang marmut itu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemarin sempat Om Kadri yaitu inbox ke Facebook kita ya, bertanya mengenai tentang marmut ya. Dan kemarin di WhatsApp, terima kasih pertanyaannya, sekarang kita jawab ya. Om, bagaimana kalau EM4 dikasihkan untuk marmut, istilahnya seperti itu ya. Jadi intinya bagaimana tentang EM4 bila diberikan kepada marmut. Bagi saya EM4 itu untuk semua makhluk, termasuk seperti hewan ternak, terutama ternak ruminansia ataupun bahkan sampai ke marmut pun tidak menjadi masalah. Karena EM4 sifatnya yaitu efektif mikroorganisme. Itu sebetulnya sebuah bakteri yang sudah dibuat lalu ditidurkan. Jadi tidak perlu harus istilahnya diberikan pada minuman, makanan pun juga bisa. Nah, jadi sebelumnya terima kasih karena waktu kita menjawab seperti ini ya. Tidak harus kita ke kandang ya, dan kita jelaskan seperti ini karena saya sering di kandang ya, makanya kita jawab seperti ini karena kita melihat situasi di luar seperti itu ya, wabah virus corona virus ya 19 atau COVID-19. Nah, makanya kita jelaskan di dalam ruangan ini sehingga kita betul-betul bisa mengungkapkan, bisa menjelaskan seperti yang Om Kadri inginkan ya. Khususnya untuk EM4 itu tidak hanya diberikan pada minumnya marmut saja, tetapi ini bisa juga disemprotkan kepada makanan atau mungkin kotoran ya. Jadi fungsi dari EM4 itu sendiri selain untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan produksi, bahkan juga mengurangi bau atau kotoran. Selain itu juga bisa digunakan untuk produktivitas hewan ternak. Nah, ini E4 ada dua, mohon maaf ada 4 atau berapa ya. Yang pertama itu untuk perikanan, yang kedua untuk peternakan, yang ketiganya untuk pertanian, yang keempat kayaknya adanya peternakan, perikanan, sama pertanian. Nah, ini
Kalau bisa E4-nya ini pilih yang peternakan, jangan yang pertanian atau yang perkebunan ataupun istilahnya apa yang lain ya. Karena E4 itu untuk peternakan. Yang peternakan itu ada yang kalau tidak salah itu warnanya coklat ya, kalau yang kuning itu untuk pertanian ya. Ini mohon maaf tidak bisa membawa botolnya, tapi setidaknya E4 itu seharga kurang lebih 19.000 sampai 20.000 ya. Jadi tidak untuk E4 tidak hanya langsung kepada sasarannya ya, jadi ada bermacam-macam kegunaan. Ya, sebetulnya semua E4 itu walaupun bahannya sama, setidaknya kita tahu ya, kita tahu dan gunanya untuk apa. Nah, bagaimana cara mencampurkan E4 tersebut? Nah, E4 itu berisi kurang lebih berapa ribu liter atau kurang lebih 800 ml lah ini. Makanya 800 ml ini kita tuangkan paling tidak satu tutup E4 itu kan ada tutupnya. Satu tutup atau dua tutup dikasih ke 3 liter air, kalau perlu dicampur dengan gula merah atau tetes. Tetapi untuk menambah produktivitas yang paling bagus adalah sendok makan itu gula merah 2 sendok makan. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Manisnya hanya untuk menghidupkan bakteri di situ ya. Kurang lebih direndam antara 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu kita siramkan ke makanan ya. Kalau untuk fermentasi, ya di situ juga ada caranya ya, silahkan di blog fermentasi juga ada teman-teman yang sudah berpengalaman membuat fermentasi, bisa ditambahkan di sini ya. Saya juga mengikuti vlog-vlog yang lain yang mungkin kurang lengkap ya, di sini kita melengkapi. Dan terima kasih untuk Om Kadri pertanyaan-pertanyaannya dan saya jawab di sini ya, dan saya jelaskan dah. Dan kenapa marmut itu bisa sampai keguguran? Lah itu karena mungkin E4-nya berlebihan. E4 itu kalau berlebih juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Yang dibutuhkan asupan atau nutrisi yang pas, sehingga betul-betul apa yang kita hidangkan kepada si ternak, apapun ternaknya itu, jadi bisa kita padukan, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau semua itu kita coba ya, karena saya sering di kandang ya, jarang saya menggunakan E4. Paling saya ya E4 kita gunakan untuk kotoran ya, untuk menghilang bau kotoran, yaitu kita semprotkan pada rumput yang hijau. Tidak masalah rumput yang hijau ataupun kering ya. Dan jangan takut untuk memberikan makanan seperti daun pisang atau pelepah pisang. Insya Allah itu aman. Yang terpenting adalah tidak mengandung pestisida, tidak mengandung yang kaitannya dengan racun yang ada di dalam pelepah pisang tersebut. Makanya kita harus betul-betul memberikan asupan nutrisi kepada ternak kita itu dengan perhitungan yang sudah kita tetapkan. Dan demikian Om Kadri ya, selamat berternak ya. Ya walaupun keadaan wabahnya musimnya COVID-19, bahkan ini juga muncul virus-virus baru yang berkaitan dengan hantavirus. Nah, ini kita tidak perlu panik ya. Tidak perlu panik, jangan banyak piknik ya. Kalau perlu, nah ini harus pandai-pandai bagaimana kita menyikapi diri ya. Tidak perlu berlebihan, karena semua itu ada batasan-batasan yang harus kita jaga ya. Jadi kita juga setiap harinya butuh makan dan lain sebagainya, kita butuh untuk berekreasi. Namanya berekreasi, kita tidak harus berpiknik, tapi seperti ini kita juga bisa berbagi pengalaman melalui media ruangan studio kita ini ya. Ini ruangan studio kita untuk ngevlog ya, untuk menjelaskan bagaimana tentang peternakan dan perkembangannya dan lain-lain. Namanya kita membuat vlog bebas ya, asalkan tidak berbau pornografi atau berbau yang lebih mengikat pada yang lain ya. Setidaknya kita tetap harus sopan, tetap harus berjalan seperti umumnya ya, tidak perlu kita istilahnya berlebihan menyikapi sebuah keadaan ya.
Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Om Kadri yang ada di Antang Kompleks BTN Magio Baji Blok B6 nomor 6 Makassar. Mudah-mudahan marmutnya cepat berkembang ya. Demikian penjelasannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, saya Agus Wahyu Widodo undur diri dari hadapan Anda semua, dan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wik wik.